Halo, salam kenal. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Di channel video ini, saya ingin berbagi tentang finansial, bisnis, dan investasi. Banyak orang ingin merubah kehidupan finansialnya, mulai dari anak baru gede, ABG usia 20 tahunan, sampai anak baru gocap usia 50 tahun ke atas, atau yang berusia mulai dari sweet 17, 17 tahun ke atas, sampai usia sweet dark atau 60 tahun ke atas. Tidak peduli apa jenis kelamin, profesi, pendidikan, atau latar belakang mereka, semuanya ingin dan bisa mendapatkan kehidupan finansial yang lebih baik. Tetapi permasalahannya, seringkali mereka tidak mengerti bagaimana cara untuk memulainya. Demikian juga saat saya masih jadi ABG, anak baru gede 30 tahun yang lalu. Saat saya masih berusia 20 tahun. Saya punya impian yang besar, tetapi saya hanya punya modal motor pemberian orang tua saya. Saya bukan orang yang pandai, punya banyak teman, mudah bergaul, atau pandai bicara. Saya bahkan cenderung gagap, minder, dan kurang percaya diri. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan diberikan peluang dan kesempatan belajar untuk mulai menata keuangan, membangun bisnis mulai dari nol, dan mulai berinvestasi sejak saya masih jadi anak baru gede usia 20 tahunan. Saya bersyukur saat saya masih anak milenial di tahun 90-an sudah menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa meraih impian-impian besar dengan hanya mengandalkan gaji saja. Tapi kita harus mulai menata keuangan dan menabung dalam beberapa pos keuangan. Jika gaji atau penghasilan kita kurang, kita harus mulai mencari sumber pendapatan tambahan dengan membangun sebuah bisnis atau beberapa buah bisnis. Dan kita harus mulai menyisihkan uang dalam pos investasi sejak dini agar di samping kita bekerja untuk uang, melalui pos investasi, uang juga akan bekerja untuk kita, supaya kita bisa meraih impian dan memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai. Banyak hal-hal manis yang saya rasakan saat saya berhasil mencapai kesuksesan dan meraih impian-impian saya. Tetapi untuk meraih hal itu, saya harus mengalami banyak hal-hal yang macam-macam rasanya, mulai pahit, asin, sampai masam. Yaitu saat saya harus menghadapi masalah. Saya belajar untuk memandang masalah bukan sebagai musibah, tetapi sebagai sebuah anugerah dari Tuhan agar saya berproses dari batu yang jelek rupa yang diproses oleh masalah menjadi batu berlian karena tekanan, hantaman, dan sayatan agar saya bisa menjadi berlian yang berkilau. Semakin banyak sayatan yang saya terima, maka semakin berkilau berlian yang dihasilkan. Saya belajar melihat hambatan, halangan, dan rintangan bukan sebagai batu sandungan yang membuat kita jatuh, tetapi justru menjadikannya sebagai batu pijakan untuk kita meraih impian kita satu demi satu, dan kita bisa meraih kebebasan finansial. Saya belajar bahwa yang ada adalah berhasil dan proses belajar, bukan kegagalan. Tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah proses pembelajaran. Kalau Anda berpikir Anda gagal, maka
Anda akan gagal karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Seperti saat Thomas Alva Edison mau membuat percobaan ke-751, asistennya bertanya, "Edison, apakah kamu siap untuk gagal lagi di percobaan yang ke-751? Dan Edison menjawab, "Kamu salah. Aku tidak gagal 750 kali dalam membuat lampu. Tetapi aku berhasil menemukan 750 kali cara yang salah untuk membuat lampu." Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah salah, tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh, tidak pernah mengalami rasa sakit, dan tidak pernah menangis. Justru pemenang seringkali membuat kesalahan, seringkali menerima kegagalan, seringkali mengalami jatuh, bahkan ada yang sampai bangkrut. Pemenang juga sering mengalami kesakitan, bahkan cedera. Mereka bukan tidak pernah menangis. Mereka justru lebih sering menangis daripada orang gagal. Tetapi mereka menangis bukan untuk mengeluh, bukan untuk meratapi nasibnya, tetapi mereka menangis karena mereka memohon bantuan Tuhan dan bangkit bertarung satu ronde lagi dan lagi, karena mereka percaya dengan bantuan Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diraih. Saya menjalani dan menikmati proses perbaikan finansial saya mulai dari anak baru gede usia 20 tahunan yang naik motor 30 tahun yang lalu. Saya mulai dari menata keuangan, membangun bisnis, dan melakukan investasi sampai saat ini usia saya sudah ABG, anak baru gocap, atau baru berusia 50 tahun. Di video-video yang saya buat di channel ini, saya akan berbagi tentang pengalaman saya membangun finansial saya mulai dari nol sampai mencapai financial freedom atau kebebasan finansial. Saya membagi video saya menjadi 3 topik besar yang saya buat dalam 5 playlist, yaitu yang pertama tentang finansial yang berjudul Menata Keuangan Pribadi, yang kedua tentang bisnis, motivasi, dan leadership yang judul playlistnya Membangun Bisnis Mulai dari Nol, dan yang ketiga adalah tentang investasi. Khusus untuk investasi, saya membuat 3 playlist investasi. Yang pertama tentang investasi pada umumnya, yaitu tentang real asset atau aset nyata maupun financial asset atau pasar keuangan. Yang kedua tentang belajar investasi saham. Yang ketiga untuk investasi edisi khusus. Saat ini untuk memulai investasi di saham, tidak perlu mempunyai uang banyak terlebih dahulu. Anda bisa mulai membuka akun saham dengan dana mulai dari 500.000 sampai 5 juta saja. Channel video ini saya buat mulai dari playlist Menata Keuangan Pribadi sebelum playlist Belajar Investasi Saham. Itu ada maksudnya. Jangan sampai karena kita melakukan investasi justru membuat keuangan kita, bahkan kehidupan kita menjadi berantakan karena melakukan yang namanya over investment. Banyak sekali karena euforia dan over confidence di investasi membuat orang melakukan kesalahan yang bernama over investment, yaitu menggunakan uang dari pos-pos keuangan yang lain, termasuk dari pos need atau pos kebutuhan sehari-hari, bahkan pos saving atau pos untuk dana darurat, untuk melakukan investasi. Bahkan
ada orang yang sampai berhutang untuk melakukan investasi. Hal ini sangat berbahaya karena saat investasinya melakukan kesalahan, di samping mengalami kerugian yang besar, orang itu harus membayar utang berikut bunga yang bisa menjadi bencana finansial bagi keluarganya. Padahal seharusnya kita melakukan investasi itu agar mendapatkan kebebasan finansial, bukannya justru mengalami bencana finansial. Maka dari itu, jika Anda mau belajar investasi saham, di samping playlist belajar investasi saham, saran saya Anda juga harus belajar di playlist menata keuangan pribadi. Karena tujuan akhir kita bukanlah investasi, tetapi tujuan akhir kita adalah mendapatkan yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial, atau meraih impian-impian kita dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Saya juga membuat grup Telegram, judulnya adalah FBI Community, yang merupakan singkatan daripada Financial Business dan Investment Community. Bagi Anda yang mau bergabung, Anda bisa lewat link di kolom deskripsi. Channel video ini ditujukan kepada jutaan orang dimanapun Anda berada yang ingin mempunyai kesempatan untuk memperbaiki finansial dan menuju financial freedom dan meraih impian-impian Anda dan membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Anda tidak pernah terlalu tua atau terlalu muda untuk mulai membangun finansial Anda, mulai membangun bisnis ataupun mulai berinvestasi. Dan saat saya membahas tentang saham, saya cenderung memberikan edukasi secara umum, bukan memberi saran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Dan semua saran saya bersifat disclaimer on. Artinya, segala keuntungan ataupun kerugian akibat keputusan trading atau investasi Anda adalah tanggung jawab Anda pribadi. Jika ada kalimat saya yang bermanfaat buat Anda di video-video saya, termasuk video ini atau video-video yang lain, Anda bisa tulis di kolom komen agar juga bermanfaat untuk orang lain. Jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, Anda juga bisa tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video-video saya, dan terus lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.